kita akan memulai ibadah minggu secara online. Saudara-saudara jemaat, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait 1. Terpujilah Allah. Yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, nas pembimbing pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23 yang berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan ketulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepadamu." Kita aminkan nas pembimbing tadi dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 565 bait 1. Kasih
marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau seorang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hambanya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita secara pribadi. Marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami.
atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 69 bait 3 sampai dengan bait 4 di hadapan Tuhan Yesus. Sebab itu, dengarlah berita anugerah dari Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan Ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Saudara jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita mengingat kata Alkitab yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kantong KRT diedarkan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 133 nomor bait 3. Marilah kita bersatu di dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Saat ini kami datang memberikan persembahan. Kami tahu ya Bapa, persembahan yang kami berikan ini berasal daripada-Mu juga. Bapa, berkatilah persembahan kami ini agar kami dapat melakukannya dan mempergunakannya hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang telah memberikannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Keesan 585 bait yang pertama. Hidupku ada sesungguhnya
Mari kita menyatukan hati untuk kita berdoa. Bapa Sorgawi yang empunya hukum yang sempurna, yang mentaubatkan jiwa-jiwa, yang memberikan hikmat kepada orang-orang bodoh, dan yang menerangi mata kami mohon dengan kerendahan kepadamu. Kiranya oleh kebaikan-Mu yang tak terhingga, Engkau masih menerangi pikiran kami yang buta dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh dapat hidup sesuai dengan hukum itu. Karena Engkau berkenan, Bapa yang Maha Murah, untuk menyatakan rahasia kehendak-Mu hanya kepada anak-anak, dan Engkau hanya memperhatikan dia yang rendah hatinya dan yang takut firman-Mu. Berikanlah kepada kami kerendahan hati, dan peliharalah kami dari segala pengetahuan yang sia-sia yang melawan kehendak-Mu. Pimpinlah orang-orang yang masih menyimpang dari kebenaran kepada jalan yang baik, supaya kami sehati melayani Engkau di dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kami. Semuanya ini kami minta kepadamu Bapa yang Maha Murah, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan menyertai saudara, Roh-Nya menyertai engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam minggu yang ketiga di bulan Mei ini, kebenaran firman Tuhan diambil di dalam Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua, dan marilah kita semua berdiri. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-31, demikianlah sabda Allah. Paulus pergi, berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak akan diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat,
karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam, selamat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Hampir 2 bulan ini kita ibadah online. Rasa kangen ada dalam diri saya sebagai seorang pelayan GKO Tangerang ini. Walau dalam keadaan kangen yang seperti ini, saya tetap merasakan bersukacita karena dengan ibadah online ini dapat menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau bicara tentang sukacita, saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak ingin bersukacita. Kita ingin selalu bersukacita. Namun faktanya tidak demikian. Charles Swindoll menulis dalam bukunya Lodge Again, dia mengemukakan ada 3 hal yang membuat sukacita kita itu sirna. Yang pertama itu tentang kekhawatiran. Yang kedua itu bicara tentang tekanan hidup. Dan yang ketiga bicara tentang ketakutan. Ketiga hal ini sering mewarnai dalam kehidupan kita. Kekhawatiran, tekanan hidup, dan ketakutan dikatakan adalah manusiawi karena kita ini masih hidup dalam dunia ini. Terlebih beberapa bulan ini kita diperhadapkan dengan pandemi virus corona. Kita ada jenuh, khawatir. Namun apa yang harus kita lakukan Bapak, Ibu, Saudara? Sangat menarik dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memahami tulisan dalam Kisah Para Rasul 17 di mana Paulus berdiri di atas Areopagus setelah ia sendiri mengadakan perjalanan di kota Athena dan memperhatikan sekelilingnya apa yang ada di kota Athena tersebut. Yang menarik dalam perjalanan itu, dia melihat barang-barang pujaan, dan yang lebih menarik lagi, dia menjumpai sebuah mezbah yang ada tulisannya dikatakan seperti ini, kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara, ketika memperhatikan kata kepada Allah yang tidak dikenal, Paulus terpaku, Paulus mengamat-amati, dan Paulus
kemudian merenungkannya, sebab dilanjutkan dengan perkataannya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Dari perkataan kepada Allah yang tidak dikenal, maka ada sebuah gerakan Allah, gerakan Roh Kudus, yang akhirnya dalam pembicaraan hatinya dia katakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kami beritakan. Saudara, maka dalam pemberitaan ini, dalam ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25, saya membaginya menjadi 3 bagian. Saya mulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Dia mau menjelaskan tentang Allah, di mana di ayat yang ke-24 dikatakan Allah telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak boleh atau tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara kekasih, dalam Kristus Tuhan di ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25, ini Paulus sedang menjelaskan siapakah Allah yang disembah oleh dia pribadi setelah ia berjumpa dengan Yesus. Setelah dia berjumpa dengan Allah, maka ia menyadari bahwa alam semesta ini adalah buatan Allah yang ia sembah. Bahkan hidup kita yang Dia pun Allah berikan. Dan ketika di ayat-ayat ini mereka antusias untuk mendengarkan perkataan-perkataan dari Rasul Paulus. Kemudian saya melanjutkannya di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27, di mana Paulus sedang mengatakan hubungan antara Allah dengan manusia. Bagaimana hubungan Allah dengan manusia di sini sangat jelas terungkap, bahwa dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Lihat ayat yang ke-26 Bapak Ibu Saudara. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa, dari Adam dan Hawa, maka penuhlah bumi ini. Musim-musim, batas-batas kediaman rumah kita, ternyata Tuhan itu sudah atur sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Berapa meter kita punya, berapa hektar kita bercocok tanam dan selanjutnya, ternyata itu sudah ada di dalam garisnya Allah, di dalam pikiran-pikiran Allah, dan akhirnya kita menemukan iya, itu semua. Dan hari ini apa yang aku miliki adalah karena
Allah. Karena pemberian Allah. Dan yang menarik di ayat yang ke-27, supaya mereka, kata mereka itu ganti dengan kata saya, kata kamu, supaya kamu, saya mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun tidak jauh dari kita masing-masing. Artinya Allah itu dekat, Allah itu tidak jauh, Allah itu ada di hati saudara. Kenapa? Alasan yang ke-28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh para pujangga-pujangga. Sangat dahsyat saudara. Jelas sekali saudara. Sebab di dalam Yesus, sebab di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, kita bisa melakukan apa saja seperti saat ini. Walaupun ada di dalam rumah, kita bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dulu tidak pernah terpikirkan. Kalau saya melihat di FB dan lain sebagainya, yang biasanya mungkin masaknya bisa seminggu sekali, jadi hampir setiap hari memasak. Dan bisa mencoba resep-resep masakan. Ibu-ibu jadi senang memasak. Terima kasih, sehingga kesehatan dalam rumah, keluarga semakin baik pastinya. Ini saudara yang menarik, ini yang satu hal yang harus kita syukuri. Ada satu hal di mana pandemi corona ini PSBB dilangsungkan, kita tidak boleh keluar, kita bisa melakukan aktivitas. Yang menarik pula ketika anak-anaknya masih belajar, orang tua saat ini mengajarkan. Jadi hubungan komunikasi dengan anak semakin akrab. Ternyata nggak gampang ya untuk menjadi guru. Terima kasih Bapak Ibu guru yang selama ini mungkin saya sebagai orang tua suka mengabaikan apa sih kerjanya guru. Ternyata nggak gampang mengajarkan kepada anak-anak yang satu kelas puluhan. Ngajar 1 orang, 2 orang di rumah saja sudah kewalahan. Baru 1-2 bulan. Nah ini guru kan sekian tahun, berpuluh-puluh tahun. Maka ada lagu dulu himne guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi ternyata perjuangannya luar biasa. Mungkin enggak mendapatkan pangkat, tapi jerih juangnya selalu dikenang. Itu yang menarik. Kemudian dikatakan di situ, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, Paulus ini kan orang yang hebat dan dia dulu punya latar belakang sangat dekat sekali dengan pengetahuan-pengetahuan dan juga ajaran-ajaran dari Yunani. Karena dia dulu juga salah satu tokoh. Maka dia sangat paham dan tahu betul apa kata pujangga-pujangga, dan ia mengadopsinya dengan sebab kita ini keturunan dari Allah. Saya menuliskan contohnya, dia mengutip dari Epimenides, itu orang Kreta, dan juga Aratus dari Kilikia. Dia memahami bahwa sebab kita ini keturunan Allah. Artinya dia sependapat. Di situ pun mereka katakan, oke, aku setuju dengan pemikiran kamu. Ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus katakan, karena kita berasal dari keturunan Allah, maka tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak,
batu, ciptaan kesenian, atau keahlian manusia. Nggak boleh disamakan. Tidak boleh kita pandang Allah itu sama dengan benda-benda itu. Dia katakan kebodohan. Maka dia katakan, ayo, kita sudah sadar, kita harus bertobat dan kita menyadarinya. Sampai di situ pun semua orang masih antusias. Di ayat 31 dan 32, saya menambahkan pembacanya dari 31 saja, tapi ayat yang ke-32 ini yang menarik dan menjadi satu perenungan. Saya 31 saya tidak bacakan. 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau bicara tentang hal itu. Ketika bicara tentang kebangkitan, mereka tidak suka, mereka tidak senang. Bahkan akhirnya dia katakan, si Pleter itu sedang berbicara ngalor ngidul, bahasa Jawanya. Enggak jelas, karena mereka tidak sepakat dengan kebangkitan ini. Kita orang percaya sangat mengimani, meyakini bahwa Yesus pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan setelah sampai di situ, Paulus tidak melanjutkan pembicaraannya dan meninggalkan tempat itu. Bahkan ada satu catatan sebenarnya dipaksa untuk tidak melanjutkan perkataan itu. Apa yang menjadi perenungan hari ini, Bapak Ibu Saudara? Karena tema yang diangkat hari ini itu bicara tentang sukacita dalam pengenalan Tuhan. Yang pertama, kita belajar dari Paulus. Paulus, seorang yang dulu mengejar murid Kristus. Dan setelah berjumpa dengan Kristus dan menjadi pelayan Kristus, sukacita ia alami. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika berjumpa dengan Kristus, ketika mengenal Kristus pada awal perdananya, sangat sukacita. Yang kedua, bahwa ternyata ketika mengikuti perjalanan Yesus, menjadi murid Yesus, seperti Paulus mengikuti dan melayani itu, banyak tantangan-tantangan, banyak tekanan-tekanan, dan tekanan-tekanan itu tidak membuat dia menjadi kendor, tetapi dia tetap optimis. Dia menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, maka dia lanjutkan. Walaupun ketika saudara nanti terus-menerus memperhatikan dari pelayanan Paulus, sangat banyak rintangannya Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah gentar, tidak usah takut. Semua orang mengalami persoalan. Semua orang mengalami pergumulan-pergumulan. Ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kecemasan atau tekanan hidup seperti Swindoll tadi katakan. Kita harus rileks saja Bapak Ibu Saudara. Dan ketika rileks kita katakan, aku tahu Tuhanku hidup. Aku tahu Tuhan itu mampu mengatasi semua persoalan. Sebab Tuhan itu sumber segala sumber. Dan jangan kecewa ketika hari ini belum berhasil, esok mempunyai
persoalan sendiri? Pasti ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, akan Tuhan tambahkan dalam perkara-perkara yang besar. Kembali lagi bahwa ketika kita menghadapi persoalan itu, tetapi kita dekat dengan Allah, kita bergaul dengan Allah, kita hidup bersandar dengan Allah, maka pengenalan dengan Allah akan mengalami sukacita. Dan akhirnya kita katakan, puji Tuhan, aku mengenal Kristus dan aku mengalami hidup, aku bisa bergerak dan aku mendapatkan kelimpahan walaupun dalam kesusahan. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Mungkin 2 minggu yang lalu bicara tentang gembala yang baik, di Mazmur 23 sangat dijelaskan. Ia akan membaringkan aku di air yang tenang, di padang rumput yang hijau. Mari kita imani dan kita jalani bersama-sama kehidupan ini bersama dengan Kristus. Amin. Kita respon kebenaran firman Allah dengan mengangkat pujian. Di hatiku Yesus Tuhan bersabdalah. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak kekasih kita. Mari kita diam sejenak dan kita mendengarkan kesaksian tersebut. Silahkan.
Seperti Paulus yang telah mengenal Kristus, Juan pun sebagai sebuah komitmennya, dia akan memberikan hidupnya seumur hidupnya. Tuhan Yesus memberkati Juan Kristian. Mari Bapak Ibu Saudara, dari lagu itu juga menjadi komitmen kita bersama dan kita sepakati bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan mendengarkan dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita dengan pengenalan terhadap Engkau. Seperti Rasul Paulus, Juan, hamba-Mu dan semua umat yang mengenal Engkau adalah juru selamat hidup kami, yang memberikan kehidupan, yang memberikan masa depan, yang membuat kami tidak khawatir, kami tidak takut akan hari esok, bahkan tekanan-tekanan yang hari ini terjadi. Kami percaya Engkau memberikan jalan keluar untuk kami. Maka bersama dengan umat yang hari ini ada dalam situasi PSBB karena virus corona, Engkau memberkati mereka semua. Engkau menjagai, Engkau memelihara, Engkau mencukupkan, Engkau menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup mereka. Jemaat-jemaat yang sakit, ada Bapak Thomas, ada Bapak Poltak Tambunan, Saudara Filistiani. Tuhan hanya kasih karunia-Mu, Ia boleh menghirup udara karena kebaikan Allah hingga hari ini. Maka dengan kesatuan ini kami mohon Tuhan kuatkan, teguhkan, dan pulihkanlah mereka. Bangsa dan negara kami juga serahkan kepada Engkau agar Engkau memberkati mereka, pemimpin-pemimpin kami, untuk dapat mengatasi krisis, saya katakan krisis virus corona ini supaya cepat berlalu dan kembali kehidupan ekonomi semakin baik dan masyarakat dapat bekerja kembali. MPS dengan jajaran-jajarannya kami juga serahkan kepadamu Tuhan, agar Engkau memberkati mereka,
Engkau memakai mereka menjadi alat kepanjangan Allah untuk memberitakan, seperti Rasul Paulus dalam tekanan apapun tetap berdiri dan memberitakan itu. Dan pasti ada jiwa-jiwa yang akhirnya mengambil keputusan untuk melayani dan ambil keputusan untuk menerima Kristus Tuhan. Maka pakailah semua para pendeta, para majelis-majelis, vikaris-vikaris, para diakon-diakon atau komisi-komisi dalam gereja masing-masing dan bahkan jemaat-jemaat, supaya pemberitaan firman Tuhan ini tetap diberitakan sampai ke ujung dunia. Para medis yang menangani virus corona ini dengan memberikan pengobatan kepada para pasien-pasiennya, kami mohon Bapa, Engkau menjamah, Engkau melindungi, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka sehingga pasien-pasien yang dirawatnya akan sembuh dan pulih. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus. Jemaat yang berulang tahun, kami juga mohon Bapa, dalam sepekan ini Engkau memberkati mereka satu persatu. Kemurahan-Mu dahsyat atas mereka. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari PKJ 178 bait yang pertama. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
silakan duduk untuk bersaat teduh.